Mereka itu ganti warga negara kita, slot main di Eropanya aja makin sulit. Karena kita belum ranking 50 besar dunia, kita masih 120, mereka banyak yang berkorban. Ketum PSSI, Erick Thohir, memberikan penegasan bahwa saat ini para pemain yang terpilih di Timnas Indonesia harus berdasarkan kualitas. Hal itu ditegaskannya ketika ditanyakan mengenai adanya kemungkinan naturalisasi, memberikan penegasan bahwa saat ini para pemain yang terpilih di Timnas Indonesia harus berdasarkan kualitas. Hal itu ditegaskannya ketika ditanyakan mengenai adanya kemungkinan naturalisasi baru Timnas Indonesia. Saya tidak bisa komentar sebelum prosesnya terjadi. Saya juga tidak bisa komentar mana pemain dipilih atau tidak, karena itu kan prosesnya masing-masing, ucap Erick Thohir. Tetapi juga kita tidak boleh menutup ketika para pemain diaspora kita ingin menjadi bagian dari kita. Dan Wartawan saat menghadiri buka puasa bersama di kediaman Menpora RI. Dito Aryo Tejo, yang pasti saya tidak mau pembentukan timnas itu ada pemain titipan, karena itu yang merusak dari strata pembinaan secara nasional dan saya juga arahkan di futsal seperti itu dan di sepak bola pantai juga sama, tegasnya. Lebih lanjut, lelaki yang juga Menteri BUMN ini juga tidak menutup kemungkinan bakal adanya pemain naturalisasi baru pada agenda FIFA Matchday, Juni 2025. Seperti diketahui, Timnas Indonesia pada periode tersebut akan menjalani 2 laga terakhir mereka di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di mana 2 laga tersebut bakal menentukan nasib skuad Garuda apakah lanjut atau terhenti asanya untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Pertama, tim asuhan Patrick Kluivert akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 5 Juni nanti. 5 hari berselang, mereka akan menantang Jepang di Suita City Football Stadium, Suita, Jepang. Kami ingin mensinkronisasikan antara timnas U17, U20, U23 dan senior supaya talent poolnya itu terlihat sejak dini. Kami tidak mau ada friksi di antara pelatih harus punya satu atap, satu policy. Sehingga program kami berkelanjutan tidak sepotong-sepotong, ucap Erick Thohir. Nah, jadi saya berharap tentu tadi bagaimana penciptaan talent pool sejak muda di dalam negeri terutama tadi yang kami review. Tapi kami juga tidak menutup ketika pemain diaspora kita ingin menjadi bagian dari kita dan ada diskusi khusus antara Pak Presiden, Mensesnek dan saya. Nanti saya akan laporkan ke Pak Menpora. Mengenai terobosan pemerintah ke depan untuk bagaimana mengapresiasi para pemain diaspora maupun pemain timnas kita yang sudah berkorban untuk nama besar bangsa Indonesia. Lelaki berusia 54 tahun. Itu menjelaskan. Bisa bela timnas Indonesia? Laurin Ulrich, saya menantikan tantangan. Pemain keturunan Indonesia di VfB Stuttgart, Laurin Ulrich tengah jadi sorotan. Ia dianggap cukup potensial untuk bisa membela timnas Indonesia. Namun hingga saat ini pihak PSSI tidak pernah menyinggung keberadaan atau rencana naturalisasi Laurin Ulrich. Darah Indonesia Ulrich kabarnya didapat dari sang ayah, Sven Trouwerbach. Karir awal Ulrich dimulai saat ia bermain di tim akademi TSG Natein Jugen. Setelah itu, Ulrich mendapat ilmu sepak bola di Akademi Stuttgart. Pada 2024, ia sempat dipinjamkan ke klub SSV Ulm 1846. Stuttgart kemudian memanggilnya pulang dan jadi andalan di tim 2 Stuttgart. Dipinjamkan ke SSV Ulm, Ulrich mengaku bahwa ia siap dengan semua tantangan di karir sepak bolanya. Sudah saatnya bagi saya untuk melangkah maju dalam karir dan saya sangat menantikan tantangan di SSV Ulm, ungkap Ulrich seperti dilansir dari Ulm 1846 Fußball.
Saya ingin memberikan segalanya yang saya miliki untuk klub dan memastikan kesuksesan bersama tim, ucapnya saat itu. Sisi kedewasaan Ulrich ini yang membuat manajemen VfB Stuttgart terkesan. Direktur olahraga Stuttgart, Sven Mislintat melihat pemain mudanya itu sangat berpotensi jadi bintang besar. Pujian sama juga dilontarkan oleh direktur tim Akademi Stuttgart saat itu, Thomas Kruken. Menurutnya, Ulrich terus berkembang dan jadi teladan untuk para pemain muda. Teladannya menjadi motivasi besar bagi seluruh pemain di akademi klub dan ia menemukan bakatnya untuk menuju ke skuad profesional, kata pria yang saat ini menjadi manajer Akademi Manchester City. Patrick Kluivert bahagia, ada playmaker VfB Stuttgart yang tersedia perkuat timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dijamin bahagia. Sebab, ada playmaker VfB Stuttgart yang tersedia memperkuat skuad Garuda. Sosok yang dimaksud adalah pesepak bola berusia 20 tahun, Laurin Ulrich. Mengutip dari Football Indonesia, Laurin Ulrich memiliki keturunan Indonesia dari sang kakek, tepatnya dari pihak sang ayah. Sang kakek dikabarkan lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada zaman Hindia Belanda. Laurin merupakan pesepak bola dari Jerman yang mempunyai darah keturunan Indonesia dari kakek sisi ayahnya. Kakek pihak ayahnya lahir di Surabaya semasa zaman Hindia Belanda, Indonesia. Saat ini Laurin hanya memegang paspor Jerman, tidak ada paspor Indonesia, tulis akun Football Indonesia. 1. Profil Laurin Ulrich. Laurin Ulrich merupakan pesepak bola kelahiran Jerman pada 31 Januari 2005. Ia mengawali karir sepak bolanya dengan membela TSG Nateim Jugend sebelum akhirnya gabung Akademi VfB Stuttgart pada musim panas 2006, atau di usia 11 tahun. Ia pernah membela sejumlah timnas Jerman kelompok umur, yakni U16, U17, U18 dan U19. Aksi terbaiknya tersaji di timnas Jerman U17, yang mana dirinya mencetak 4 gol dari 15 pertandingan. 2. Karir Laurin Ulrich. Laurin Ulrich yang bisa bermain sebagai playmaker, gelandang sentral dan winger kiri ini, terdaftar sebagai pemain klub Liga 3 Jerman, VfB Stuttgart 2. Bersama VfB Stuttgart 2 musim ini, ia mengemas 2 gol dan 5 assist dari 10 laga Liga 3 Jerman 2024 hingga 2025. Di awal musim ini atau pada musim panas 2024, Laurin Ulrich sempat dipinjamkan VfB Stuttgart ke klub Liga 2 Jerman, SSV Ulm 1846. Ia mencatatkan 5 penampilan tanpa gol dan assist di Liga 2 Jerman 2024-2025, kemudian per Januari 2025, SSV Ulm mengembalikan Laurin Ulrich ke VfB Stuttgart 2. Bersama VfB Stuttgart 2, Laurin Ulrich muncul sebagai pemain andalan. Lantas, apakah Laurin Ulrich sudah mencatatkan caps bersama VfB Stuttgart senior yang eksis di Bundesliga? Jawabannya sudah. Ia bermain 5 menit saat VfB Stuttgart kalah 0-2 dari Bayer Leverkusen di pekan ke-15 Bundesliga 2022 hingga 2023. Setelah itu, Laurin Ulrich lebih banyak dimainkan bersama tim muda VfB Stuttgart. Satu yang pasti, timnas Indonesia diuntungkan jika Laurin Ulrich mau bergabung. Sebab, timnas Indonesia jadi memiliki tambahan pemain jempolan di posisi tengah ke depan. PSSI merespons kabar Tristan Goijer yang akan dinaturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia. Kabar dari media Belanda menyatakan Tristan Goijer telah menjalin kontak dengan PSSI untuk bisa dinaturalisasi demi membela timnas Indonesia. Hal ini tersaji di Voetbal Primeur, yang menyatakan pemain 20 tahun itu digadang-gadang jadi pemain yang dinaturalisasi selanjutnya. Kontak pertama dengan perwakilan dari Indonesia telah dilakukan, tulis Voetbal Primeur. Indonesia berharap untuk meyakinkan Tristan Goijer untuk bermain di bawah asuhan Patrick Kluivert, tambahnya. We hebben er 2 bij Jong Oranje, die nog voor Indonesië mogen spelen, die nu bij Jong Oranje meedoen. Indonesia telah melakukan kontak awal dengan Tristan Goijer dan berharap dapat meyakinkan bek tersebut untuk memilih untuk bergabung.
Gojjer baru-baru ini memberitahu Enam bahwa ia memiliki perasaan hangat terhadap negara tersebut, dan ada kemungkinan besar ia akan pindah, ungkap Denny van la Arvia X. Tristan Gojjer saat ini masih berusia 20 tahun. Gojjer bisa bermain di 4 posisi di lini belakang. Pemain yang kini bermain untuk PC Zwolle dengan status pinjaman ini bisa menjadi aset masa depan timnas Indonesia. Tristan Gojjer pun berbicara mengenai ketertarikan pihak PSSI kepadanya. Gojjer mengaku kagum dengan perkembangan sepak bola Indonesia saat ini. Tristan Gojjer pun tidak menutup kemungkinan untuk menjalani naturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Saya sangat menghormati cara sepak bola di Indonesia dan saya melihat perkembangan yang dialami tim nasional. PSV is misschien een beetje over hem. Hij heeft in ieder geval heel sterk gespeeld tegen Sporting, heeft heel veel potentie. Saya tidak menutup kemungkinan untuk masa depan, katanya via Voetbal Primeur. Tristan Gojjer memang bermain untuk PC Zwolle di sepanjang musim 2024-2025. Gojjer mencatatkan 1 laga di Eredivisie sejauh musim ini. Namun, sampai saat ini Tristan Gojjer masih berstatus sebagai pemain Ajax Amsterdam. Ia hanya menjalani masa peminjaman di PC Zwolle hingga akhir musim 2024-2025. Beberapa waktu lalu, Tristan Gojjer baru saja menandatangani kontrak baru bersama Ajax. Kontrak baru ini mengikat Gojjer hingga musim panas 2029 mendatang. Tristan Gojjer jadi calon amunisi baru timnas Indonesia. Tristan Gojjer bek serba bisa, disebut jadi calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. PSSI kabarnya akan menambah pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Satu nama yang jadi bidikan yakni pemain Ajax Amsterdam, Tristan Gojjer. Tristan Gojjer bermain sebagai bek untuk klub raksasa Belanda, Ajax Amsterdam. Pemain berusia 20 tahun itu dipinjamkan ke klub yang diperkuat Eleanor Rangers, PC Zwolle, pada Agustus 2024 hingga akhir musim ini. Di level internasional, Gojjer pernah membela tim kelompok umur Belanda. Dia belum pernah tampil di kancah senior bersama Oranje dan berpeluang pindah kewarganegaraan. Gojjer memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku. Statusnya tersebut membuatnya punya kans tampil berseragam timnas Indonesia di level senior. Melansir media Belanda Voetbal Primeur, PSSI sudah menghubungi Tristan Gojjer untuk kemungkinan naturalisasi. Federasi berharap bek kelahiran Blaricum, Belanda, jadi amunisi baru untuk skuad Garuda. Gojjer sebelumnya telah menyatakan minatnya membela timnas Indonesia. Dia tak menampik adanya peluang membela negara tanah air leluhurnya tersebut. Saya sangat menghormati cara sepak bola dialami di Indonesia dan saya melihat pertumbuhan yang dialami oleh tim nasional. Saya tidak mengesampingkan apapun untuk masa mendatang, kata Gojjer, dilansir dari Voetbal Primeur. Ajakan untuk Tristan Gojjer gabung timnas Indonesia sebelumnya pernah dilontarkan rekan setimnya di PC Zwolle, Eleanor Rangers. Dia menuliskan itu dalam unggahan di Instastory. Tristan Kometu Indonesia, tulis Eleanor Rangers sambil mengunggah foto Tristan Gojjer di Instastory. Pemain naturalisasi grade A yang dijagokan gabung timnas Indonesia pada Juni 2025. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir belum akan berhenti mencari pemain keturunan. PSSI menaturalisasi sejumlah pemain keturunan sebagai langkah akselerasi, yakni berjuang lolos Piala Dunia 2026 dan bersaing di jalur juara Piala Asia 2027. Memprediksi saat timnas Indonesia bersua Cina dan Jepang pada 5 serta 10 Juni 2025, ada beberapa pemain keturunan yang berhasil dinaturalisasi. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Pascal Stuich bisa dibilang kepingan terakhir di lini pertahanan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Patrick Kluivert,
pemain yang telah mengemas 5 gol di Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025 ini dapat diperankan di posisi bek tengah sebelah kiri. Petinggi media Belanda, Voetbalprimeour, yakni Denie van Laar pernah mengatakan Pascal Struijk diizinkan untuk memperkuat skuad Garuda. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata Denie van Laar dari Voetbalprimeour. Struijk sapaan akrabnya mengungkapkan bahwa ia tertarik untuk bermain jika tawaran dari timnas Indonesia datang. Opsi naturalisasi adalah langkah yang mungkin perlu dipikirkan secara serius. Masa depan Pascal Struijk di lapangan hijau sangat menjanjikan. Dengan bakat dan keterampilannya, ia diharapkan dapat terus berkembang di Leeds United dan berpotensi terpilih untuk memperkuat timnas dari salah satu negara yang ia bela. Komitmennya untuk memberikan performa terbaik di klub dapat menjadi faktor penentu dalam keputusan di kancah internasional ke depan. Sekaligus, ini menjadi kesempatan untuk timnas Indonesia dalam menggali potensi yang ia miliki jika keputusan soal nasionalisasi diambil. Pascal Struijk lahir di Deurne, Belgia, pada 11 Agustus 1999. Ia berasal dari keluarga dengan latar belakang multikultural, di mana kakek dan nenek dari pihak ayahnya memiliki darah Indonesia, menjadi bagian dari tim utama Leeds United pada musim 2019 hingga 2020. Sejak saat itu, ia memasuki arena kompetisi yang lebih tinggi dengan tampil baik di posisi bek tengah. Penampilannya cepat menarik perhatian para pengamat, dan ia diakui sebagai salah satu bek yang memiliki potensi besar di liga. Selama karirnya di Leeds United, Struijk telah berpartisipasi dalam lebih dari 120 pertandingan di semua kompetisi. Pada musim-musim sebelumnya, ia berhasil mencetak gol penting dan menciptakan assist, memberikan kontribusi yang signifikan bagi tim. Sampai dengan musim 2024 hingga 2025, Struijk memperlihatkan performa yang stabil dan telah menunjukkan peningkatan jumlah keterlibatannya dalam pertahanan serta penyerangan. Struijk telah memperpanjang kontraknya dengan Leeds United hingga tahun 2027, yang menunjukkan komitmennya terhadap klub. Kesepakatan ini akan membuatnya bermain untuk Leeds dalam waktu yang cukup lama, mendekati 1 dekade di Elland Road. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, tim nasional Indonesia menempuh pendekatan unik dalam pembentukan skuadnya. PSSI secara agresif merekrut pemain berdarah Indonesia yang lahir dan berkarier di luar negeri, khususnya di Belanda, melalui proses naturalisasi. Strategi naturalisasi massal ini menghadirkan sederet nama baru dalam skuad Merah Putih, dan diharapkan mampu mendongkrak prestasi Indonesia di level Asia bahkan dunia. Tulisan panjang ini akan mengulas daftar pemain keturunan Belanda yang dinaturalisasi, dampaknya terhadap performa timnas, terutama di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia, perbandingan dengan negara lain seperti Filipina dan Malaysia, analisis faktor sejarah kolonial Belanda yang mempermudah langkah ini, serta evaluasi apakah strategi ini bersifat jangka pendek atau panjang dan seberapa sustainable ke depannya. Strategi naturalisasi era Erick Thohir Shin Tae-yong berfokus pada pemain diaspora Indonesia, terutama yang berkarier di Belanda. Sejak 2020, ada belasan pemain kelahiran Eropa mayoritas dari Belanda yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan tampil membela timnas. Berikut beberapa nama penting beserta latar belakang singkat mereka: Mark Locke, Sandy Walsh, Shane Patinama. Selain nama-nama di atas, beberapa pemain keturunan Belanda lain sudah lebih dulu membela Indonesia dalam 1 dekade terakhir. Stefano Lillipali, lahir di Arnhem, 1990, menjadi WNI pada 2011 dan tampil sejak 2013. Diego Michels, Deventer, 1990, dan Rafael Maitimo, Rotterdam, 1984, juga naturalisasi pada 2011 hingga 2012. Masuknya banyak pemain berpengalaman dari Eropa segera memberi dampak signifikan pada performa tim nasional. Kualitas skuad meningkat dan hasil-hasil positif pun bermunculan di ajang resmi. Terutama di kancah Asia, Indonesia berhasil lolos ke putaran final Piala Asia 2023 setelah absen sejak 2007. Lebih impresif lagi, skuad Garuda mampu menembus babak 16 besar, sesuatu yang belum pernah dicapai sebelumnya.
Indonesia finish peringkat 3 terbaik di fase grup dengan 3 poin, unggul tipis atas Oman yang hanya 2 poin. Kemenangan krusial 1-0 atas Vietnam di laga terakhir grup memastikan langkah historis ini. Untuk pertama kalinya, Indonesia lolos dari fase grup Piala Asia sepanjang keikutsertaannya. Performa timnas di babak kualifikasi zona Asia juga terdongkrak. Indonesia mulus melewati putaran kedua, fase grup, dan melaju ke putaran ketiga kualifikasi, 18 besar Asia, sesuatu yang nyaris tak pernah terbayangkan sebelumnya. Kehadiran pemain naturalisasi juga membantu Indonesia meraih hasil baik di berbagai laga FIFA Matchday, uji coba internasional. Ranking FIFA Indonesia terdongkrak naik dalam 2 tahun terakhir seiring hasil positif kontra tim-tim kuat Asia. Perpaduan antara pemain diaspora dan pemain lokal membuat timnas tampil lebih kompetitif. Erick Thohir jawab soal isu naturalisasi Miliano Jonathans, tegaskan tak mau ada pemain titipan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberi jawaban soal kabar naturalisasi Miliano Jonathans. Ia lantas menyinggung mengenai pemain titipan di timnas Indonesia. Kabar ini menguat setelah ayah Miliano, Dennis Jonathans, datang ke Indonesia. Ia lalu memutuskan untuk menjadi mualaf seperti disampaikan Hamdan Hamedan selaku tenaga ahli Menpora bidang kepemudaan dan diaspora. Menanggapi isu tersebut, Erick belum bisa memberikan penjelasan lebih rinci. Bahkan, ia tidak bisa memilih pemain mana yang ingin dinaturalisasi karena bersifat resmi. Saya tidak bisa komentar sebelum prosesnya terjadi. Saya juga tidak bisa komentar mana pemain yang dipilih atau tidak, karena itu prosesnya masing-masing ofisial, kata Erick kepada wartawan. Di Jakarta, Menteri BUMN itu memastikan setiap pemain yang masuk timnas Indonesia memang dirasa memiliki kemampuan terbaik dari yang terbaik. Ia menegaskan tak ingin ada pemain titipan yang masuk ke skuad Garuda tanpa memiliki kemampuan yang dibutuhkan. Cuma yang pasti saya tak mau ada pemain titipan timnas, karena itu yang merusak strata pembinaan secara nasional, tegasnya. Mereka itu ganti warga negara kita, slot main di Eropanya aja makin sulit. Karena kita belum ranking 50 besar dunia, kita masih 120, mereka banyak yang berkorban. Kehadiran Miliano Jonathans memang diperlukan oleh timnas Indonesia saat laga menghadapi Cina di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pada Juni 2025. Sebab, Marcelino Ferdinand harus absen pada laga tersebut akibat akumulasi kartu kuning meski memiliki Eliano Reijnders dan Ricky Kambuaya, kedalaman skuad Garuda sangat diperlukan. Sebab, itu akan menjadi laga dengan intensitas tinggi dengan target meraih kemenangan. Dia juga bisa dan siap menggantikan peran oleh Romeni di lini serang timnas Indonesia. Setelah Joey Pelupesi, Dean James dan Emil Audero, muncul satu nama lagi yang dikabarkan masuk bidikan calon naturalisasi timnas Indonesia. Sosok pemain yang dimaksud adalah bek PSV Eindhoven, Rian Flamingo. Rian Flamingo disebut memiliki keturunan Indonesia dari sang buyut yang merupakan Jawa Suriname. Kabar Rian Flamingo akan dinaturalisasi timnas Indonesia semakin kuat setelah yang bersangkutan memberikan sebuah kode. Belum lama ini, Rian Flamingo nampak turut merayakan kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga, Selasa, 25 Maret 2025. Dalam laga itu, timnas Indonesia berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan timnas Indonesia dicatatkan oleh Bestie Rian Flamingo saat bermain di FC Utrecht, Ula Romeni. Mengetahui rekannya menjadi pembeda kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain, Rian Flamingo pun beri postingan apresiasi untuk Ula Romeni. Di mana, Rian Flamingo kepergok satu di antara akun Instagram seputar sepak bola Indonesia, Transfers Liga 1, Kamis, 27 Maret 2025, memposting foto perayaan Ula Romeni yang tengah menemui para supporter. Selepas laga, tak ada caption terkait yang turut disertakan, namun, bek andalan PSV Eindhoven itu hanya memberikan tag kepada akun Instagram Ula Romeni. Lantas, akankah hal itu merupakan kode jika Rian Flamingo ingin ikuti jejak Ula Romeni memperkuat timnas Indonesia?